Selamat pagi Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang lingkungan hukum, teknologi, akuntansi, dan politik bisnis internasional. Sebelum memulai pembahasan ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Mercy Pelondou, dan teman saya, Gregoria Jeniartima. Baik, materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang lingkungan hukum. Yang pertama ada pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. Suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih rumit. Perusahaan itu harus menaati bukan hanya undang-undang negaranya sendiri, tetapi juga undang-undang semua negara tujuan tempat beroperasinya. Hukum negara asal maupun hukum negara tujuan dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan internasional menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, perbedaan dalam sistem hukum. Sistem hukum nasional sangat berbeda-beda karena alasan-alasan sejarah, budaya, politik, dan agama. Tatanan hukum, peran pengacara, beban pembuktian, hak atas peninjauan kembali, dan tentu saja undang-undang itu sendiri berbeda-beda dari negara ke negara. Yang pertama ada hukum Anglo-Saxon atau common law. Hukum ini didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Yang kedua di sini ada hukum kontinental atau civil law. Hukum ini didasarkan pada suatu kodifikasi atau daftar lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga ada hukum agama. Hukum agama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Suatu negara yang menerapkan hukum agama untuk tindakan perdata dan pidana disebut teokrasi. Contoh dari hukum agama misalnya seperti di negara Iran, di mana ada sekelompok mula atau yang biasa disebut orang suci, mereka menentukan keabsahan atau ketidakabsahan sesuatu menurut penafsiran Al-Quran atau kitab suci Islam. Yang keempat, di sini ada hukum birokrasi. Hukum negara-negara tempat bisnis internasional dijalankan memegang peran utama dalam menciptakan peluang-peluang yang tersedia bagi perusahaan. Beberapa di antara hukum ini terutama dirancang untuk mengatur lingkungan ekonomi dalam negeri. Hukum seperti itu mempengaruhi segala segi usaha dalam negeri suatu perusahaan. Selanjutnya, hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Suatu negara mungkin akan berupaya mengajak negara kedua untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi larangan perdagangan dengan negara tersebut. Sanksi dapat mengambil berbagai bentuk, seperti larangan akses ke barang-barang berteknologi tinggi, penarikan perlakuan tarif istimewa, pemboikotan barang-barang negara tersebut, dan penolakan pinjaman baru. Embargo, sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu, dapat diterapkan negara-negara yang bertindak serentak atau sendiri-sendiri. Contohnya di sini ada PBB mengembargo semua perdagangan dengan Irak setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. Selanjutnya, hukum yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan asing. Dalam kesempatan lain, negara-negara mungkin akan mensahkan undang-undang yang secara eksplisit ditujukan bagi perusahaan-perusahaan milik asing. Persoalan-persoalan kepemilikan menjadi suatu bidang perhatian khusus. Dalam kebanyakan negara terdapat perdebatan terus-menerus antara sayap kiri dan kanan politik tentang keseimbangan yang tepat antara pengendalian pemerintah terhadap ekonomi dan ketergantungan pada kekuatan-kekuatan pasar untuk mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Dampak pertama di sini ada dampak ekonomi dan politik, yaitu perusahaan-perusahaan multinasional mempengaruhi setiap perekonomian lokal di mana perusahaan tersebut bersaing dan beroperasi. Perusahaan multinasional juga membayar pajak yang akan menguntungkan perekonomian lokal dan membantu meningkatkan jasa pendidikan, transportasi, dan pelayanan kota lainnya. Yang kedua di sini ada dampak budaya. Dampak budaya tersebut yaitu perusahaan-perusahaan multinasional juga dapat mempunyai pengaruh besar terhadap budaya yang menjadi tempatnya beroperasi.
Ketika perusahaan ini menaikkan standar hidup lokal dan memperkenalkan produk dan jasa baru yang sebelumnya tidak tersedia, masyarakat dalam budaya negara tujuan tersebut mengembangkan norma, standar, dan perilaku yang baru. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional. Banyak kontrak bisnis internasional menetapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengurangi ketidakpastian dan biaya dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan kebanyakan negara perdagangan besar akan menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak ini, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan aspek-aspek lain kebijakan publik negara tersebut. Agar prinsip tersebut berlaku, negara-negara umumnya menentukan 3 persyaratan dipenuhi. Yang pertama, timbal balik antara negara-negara, yaitu negara A dan negara B bersama-sama menyetujui untuk menghargai keputusan masing-masing pengadilan. Yang kedua, tergugat diberi pemberitahuan yang jelas. Dan yang ketiga, keputusan pengadilan asing tidak menyimpang dari undang-undang domestik atau traktat. Yang kedua, lingkungan teknologi. Dimensi penting lainnya suatu negara adalah lingkungan teknologinya. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah bisnis sumber dayanya. Ketersediaan atau ketidaktersediaan sumber daya mempengaruhi produk-produk mana yang dibuat di negara tertentu. Negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologinya melalui investasi. Sarana lain untuk mengubah lingkungan teknologi suatu negara adalah alih teknologi, yaitu pemindahan teknologi dari satu negara ke negara lain. Faktor penentu penting lingkungan teknologi suatu negara adalah kemauan perusahaan-perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara tersebut. Tingkat perlindungan yang ditawarkan undang-undangnya bagi hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, merek dagang, dan juga nama merek, merupakan suatu aset penting sebagian besar perusahaan multinasional. Yang ketiga, lingkungan akuntansi. Iqbal, Melher, dan Elmala mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara. Perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai suatu perusahaan penjual domestik mendapatkan orderan pembelian dari perusahaan pembeli asing. Bidang akuntansi internasional terfokus pada persoalan transaksi multinasional atau lintas batas negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau multinational company atau MNC. Berikutnya, saya Gregoria Jenny Artima akan melanjutkan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudut pandang kontemporer. Yang pertama, adanya usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional. Kedua, pengendalian terhadap arus modal. 3, valuta asing. 4, investasi asing langsung. 5, liberalisasi transaksi. 6, privatisasi perusahaan pemerintah atau untuk pengurangan pengendalian falas dan pembatasan investasi lintas batas. 7, kemajuan dalam teknologi informasi akuntansi internasional. Berikutnya, accounting diversity. Keanekaragaman akuntansi di berbagai negara di seluruh dunia harus dipertimbangkan karena dapat mengakibatkan perbedaan jumlah atau angka signifikan dalam laporan keuangan. Di Indonesia terdiri dari SAK, SAK ETAP, SAK Syariah, SAP. Global terdiri dari International Financial Report Standar Akuntansi Internasional. Selanjutnya, pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Yang pertama, bisnis internasional secara tradisional terkait dengan perdagangan luar negeri. Kedua, ketika di masa lalu perdagangan jasa biasanya kalah penting jika dibandingkan dengan perdagangan barang. Saat ini, perdagangan jasa mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan dan lebih cepat berkembang daripada perdagangan barang. Inovasi keuangan. Manajemen risiko telah menjadi istilah yang populer dalam lingkungan perusahaan dan manajemen. Dengan deregulasi pasar keuangan dan pengendalian modal yang terus dilakukan, kerentanan dalam harga komoditas, valuta asing, kredit, dan ekuitas menjadi hal yang biasa. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat
memungkinkan perusahaan dapat mempertinggi nilai perusahaan dengan mengatur manajemen risikonya. Mereka yang memiliki keahlian manajemen risiko sangat dihargai oleh pasar. Materi berikutnya, kompetisi global. Penentuan acuan atau benchmarking yaitu suatu tindakan untuk membandingkan kinerja satu pihak dengan suatu standar yang memadai, bukanlah hal yang baru. Hal yang baru adalah standar perbandingan yang kini melampaui batas-batas nasional. Sebagai contoh, alat ukur kinerja yang sering digunakan adalah pengembalian atas ekuitas atau return on equity atau ROE. Selanjutnya, merger dan akuisisi lintas batas negara. Yang pertama, penilaian perusahaan seringkali didasarkan pada faktor-faktor berbasis harga, seperti rasio harga atas laba atau P/E. Pendekatan di sini adalah untuk menurunkan rata-rata faktor untuk perusahaan yang sebanding dalam industri dan menerapkan faktor atas laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang sedang dinilai untuk menghasilkan harga penawaran yang memadai. Kedua, perusahaan yang melakukan akuisisi ketika sedang memberikan tawaran atas target akuisisi asing adalah sejauh apa faktor E atau laba earnings dalam ukuran P/E merupakan refleksi sesungguhnya dari variabel yang sedang diukur bila dibandingkan dengan hasil dari perbedaan pengukuran akuntansi. Yang ketiga, perbedaan aturan pengukuran akuntansi dapat menimbulkan arena bermain yang tidak sebanding dalam pasar untuk memperoleh kendali perusahaan. Internasionalisasi pasar modal. Yang pertama, 3 wilayah dengan pasar modal terbesar adalah wilayah benua Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa, termasuk juga di dalamnya Afrika dan Timur Tengah. Kedua, wilayah Amerika 13%, melonjak dari US triliun dolar di tahun 2002 hingga US triliun dolar di tahun 2005. 3. Eropa 17,2%, meningkat dari US 6.465 triliun hingga US triliun. 4. Asia Pasifik meroket 20%, naik dari US dolar 4.437 triliun hingga US 3,310 triliun. D. Lingkungan politik. Andre Heywood menyatakan politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Kedua, bagian penting setiap keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik di mana suatu perusahaan menjalankan usaha. Peraturan perundang-undangan yang disahkan setiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pengoperasian suatu perusahaan di negara tujuan tersebut. Berikutnya, resiko politik. Bisnis-bisnis internasional yang berpengalaman terjun dalam penilaian risiko politik atau political risk assessment, suatu analisa sistematis tentang risiko-risiko politik yang dihadapinya di negara-negara asing. Kedua, risiko politik adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai-nilai kegiatan bisnis suatu perusahaan. Risiko politik dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, risiko kepemilikan, di mana harta kekayaan suatu perusahaan terancam oleh penyitaan dan pengambilan. 2. Risiko pengoperasian, di mana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan dan atau keselamatan karyawan-karyawannya terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang, perpajakan, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan lainnya. 3. Risiko transfer, di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana ke dan dari negara tersebut.